Mengubah hubungan dengan uang adalah langkah pertama yang transformatif dalam perjalanan mencapai kebebasan finansial dan kehidupan yang lebih autentik. Selama ini, banyak dari kita tanpa sadar terkondisikan untuk melihat uang sebagai tujuan akhir, sesuatu yang harus terus-menerus dikejar dan dijaga dengan hati-hati. Namun, apakah pola pikir ini benar-benar membantu kita hidup sesuai keinginan kita? Atau justru membuat kita terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, di mana kita terus mencari keamanan yang fana? Sejak dini, kita sering dibentuk oleh sistem pendidikan, budaya, dan masyarakat untuk mengikuti jalur yang dianggap aman dan terhormat. Sistem pendidikan kita cenderung mengajarkan untuk mempersiapkan diri demi mendapatkan pekerjaan stabil dengan gaji tetap. Karier pun seringkali dipandang sebagai satu-satunya cara yang benar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat bahkan membangun narasi bahwa bekerja keras demi penghasilan tetap adalah jalan menuju kebahagiaan dan keamanan. Pada kenyataannya, pola pikir ini bisa membuat kita terjebak dalam zona aman yang mungkin nyaman, tetapi seringkali membatasi. Namun, zona aman ini bukanlah jaminan. Perubahan ekonomi, krisis finansial, dan teknologi baru terus mengancam stabilitas ini. Dengan berpegang pada pola pikir yang hanya bergantung pada pekerjaan tetap, kita mungkin mengorbankan kebebasan dan impian pribadi demi rasa aman yang semu. Untuk benar-benar hidup sesuai keinginan kita, pertama-tama kita perlu mempertanyakan keyakinan mendasar kita tentang uang dan mulai mencari cara baru untuk melihat dan mengelolanya. Mengubah hubungan dengan uang berarti berhenti melihatnya sebagai tujuan akhir dan mulai melihatnya sebagai alat untuk mencapai kehidupan yang lebih autentik dan bermakna. Dengan pola pikir baru ini, kita memandang uang bukan sebagai sesuatu yang membatasi, melainkan sebagai sesuatu yang bisa membebaskan. Kita jadi lebih berani menjalani hidup tanpa terlalu khawatir pada penilaian orang lain. Kebebasan finansial bukan lagi tentang memiliki banyak uang semata, tetapi tentang merasa aman tanpa harus terus-menerus bekerja di bawah tekanan eksternal. Ketika kita memahami bahwa uang adalah sarana, bukan tujuan, kita menjadi lebih mampu menentukan apa yang benar-benar penting bagi diri kita. Kita bisa memilih untuk mengejar karier yang sejalan dengan nilai dan tujuan pribadi kita, bukan sekadar demi keamanan finansial. Hidup menjadi lebih penuh makna ketika kita memiliki kebebasan untuk menjalani hal-hal yang kita sukai dan memperjuangkan mimpi kita. Pada akhirnya, mengubah hubungan dengan uang adalah tentang memberi diri kita kesempatan untuk hidup dengan penuh, tanpa terbebani rasa takut dan kekhawatiran yang sering kali terkait dengannya. Dengan melepaskan keyakinan lama yang dibentuk oleh masyarakat, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat dan harmonis dengan uang, sebuah hubungan yang memungkinkan kita mencapai kedamaian, kebebasan, dan makna dalam hidup. Pola pikir tentang kelimpahan dan kekurangan adalah inti dari cara kita memandang hidup, termasuk dalam hal finansial. Dua cara pandang ini, melihat hidup dengan rasa cukup dan syukur, atau dengan perasaan kekurangan dan ketakutan, bukan hanya memengaruhi keputusan finansial kita, tetapi juga membentuk setiap aspek kehidupan, mulai dari ambisi hingga hubungan pribadi. Untuk menemukan keseimbangan finansial dan kebahagiaan, kita harus beralih dari pola pikir kekurangan ke pola pikir kelimpahan, sebuah transformasi mendasar yang mengubah cara kita merasakan dan merespons dunia. Bayangkan seekor kepiting yang mencoba keluar dari ember. Begitu ia mendekati tepi, kepiting lain akan menariknya kembali ke bawah. Fenomena ini bukan sekadar metafora, ini mencerminkan bagaimana kita sering ditarik kembali oleh lingkungan dan orang-orang di sekitar ketika berusaha mengubah pola pikir tentang kelimpahan dan kemakmuran. Ketika seseorang mulai meraih sukses atau mencoba berpikir dengan cara baru tentang kekayaan, seringkali ada tarikan dari orang-orang yang merasa terganggu dengan perubahan tersebut. Ini bisa berupa kritik, keraguan, atau bahkan cemoohan halus yang membuat kita mempertanyakan diri sendiri. Kuncinya adalah menyadari bahwa perubahan pola pikir menuju kelimpahan mungkin tidak selalu diterima atau dipahami oleh lingkungan sekitar. Kita mungkin dianggap terlalu ambisius atau bahkan tidak realistis. Namun, orang yang memiliki pola pikir kelimpahan tahu bahwa potensi dan peluang dalam hidup ini tidak terbatas. Daripada merasa terancam oleh kesuksesan orang lain, mereka merasa terinspirasi.
Mereka memandang kemajuan orang lain sebagai bukti bahwa hal yang sama mungkin bagi diri mereka sendiri, dan dengan demikian menolak efek kepiting dalam ember. Mengadopsi pola pikir kelimpahan berarti mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita rasa kurang menuju apa yang kita ingin capai. Daripada terjebak dalam pertanyaan, "Mengapa saya tidak memiliki ini?" kita mulai bertanya, "Bagaimana cara saya mencapainya?" Transformasi ini mendorong kita untuk tidak hanya melihat potensi dari peluang yang ada, tetapi juga untuk menciptakan peluang bagi diri kita sendiri. Orang dengan pola pikir kelimpahan percaya bahwa dunia ini penuh dengan kesempatan dan potensi. Mereka tidak takut berbagi ide atau pengetahuan, karena mereka tahu bahwa berbagi tidak akan mengurangi apa yang mereka miliki. Sebaliknya, berbagi seringkali membuka jalan untuk lebih banyak pertumbuhan. Kelimpahan bukan sekadar soal memiliki harta, melainkan tentang memiliki rasa cukup dan percaya bahwa selalu ada lebih banyak yang bisa dicapai dan diberikan. Mereka memahami bahwa tidak perlu merasa takut atau cemburu terhadap kemakmuran orang lain, karena kelimpahan adalah sesuatu yang tersedia untuk semua orang. Ketika kita fokus pada kelimpahan, kita menciptakan pemikiran yang lebih kreatif, berani, dan optimis. Kita berani untuk bermimpi lebih besar, mencoba hal-hal baru, dan terus berkembang. Dengan pola pikir ini, kekayaan tidak lagi terasa seperti sesuatu yang terbatas dan harus diperebutkan, tetapi sebagai sesuatu yang bisa bertumbuh bersama. Kelimpahan adalah kekuatan yang tak terbatas, dan siapapun yang membuka hati untuk menerimanya akan menemukan dirinya hidup dengan lebih damai, percaya diri, dan bebas. Pada akhirnya, pola pikir kelimpahan adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih puas dan bermakna. Ini adalah kekuatan yang memungkinkan kita untuk merasakan cukup, terinspirasi oleh kesuksesan orang lain, dan memiliki kepercayaan bahwa peluang tak terbatas tersedia bagi mereka yang siap menerimanya. Dengan beralih dari pola pikir kekurangan menuju kelimpahan, kita membebaskan diri dari rasa takut, membuka jalan untuk kemajuan, dan membangun kehidupan yang dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Kekayaan sejati bukanlah soal memiliki barang mewah atau akumulasi aset yang melimpah. Kekayaan sejati adalah tentang memiliki waktu untuk hidup, menikmati, dan menciptakan makna. Ketika kita mampu membeli waktu, kita mendapatkan sesuatu yang tidak ternilai dan seringkali sulit diraih dalam kehidupan yang penuh tuntutan. Orang yang benar-benar kaya bukanlah mereka yang memiliki paling banyak benda, tetapi mereka yang memiliki kendali atas waktu mereka, yang dapat memilih untuk menjalani hidup tanpa tekanan, mengejar minat, dan menjalin hubungan bermakna dengan orang-orang terkasih. Orang kaya sering memahami bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Bukan karena mereka tidak mampu melakukan pekerjaan rutin, tetapi mereka sadar bahwa dengan mendelegasikan tugas-tugas ini, mereka dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar berharga dalam hidup mereka. Menggunakan uang untuk menghemat waktu memungkinkan mereka melakukan kegiatan yang memberi makna, baik itu mengembangkan ide bisnis baru, belajar keterampilan baru, atau bahkan menghabiskan waktu berharga bersama keluarga. Kita hidup dalam budaya yang menyanjung kerja keras tanpa henti, di mana banyak orang merasa bersalah jika menghabiskan uang untuk mendelegasikan pekerjaan. Tapi bagi orang yang memahami nilai waktu, ini bukan soal menghindari kerja keras. Ini adalah strategi untuk memastikan bahwa setiap menit yang dihabiskan memiliki dampak dan makna. Mereka mengerti bahwa kehidupan tidak diukur dari berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk sibuk bekerja, tetapi dari kualitas dan dampak dari waktu yang dihabiskan. Ketika kita membeli waktu, kita membebaskan diri dari rutinitas tanpa makna dan memberi ruang bagi kreativitas, pemikiran mendalam, dan pengalaman hidup yang sejati. Barang-barang material memang bisa memberikan kebahagiaan sementara, tetapi kenangan dan hubungan bertahan lebih lama dan meninggalkan jejak yang mendalam. Menggunakan uang untuk menciptakan pengalaman hidup, seperti perjalanan, kegiatan bersama keluarga, atau kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru, memberikan kepuasan yang jauh lebih abadi. Ketika kita berinvestasi dalam pengalaman hidup, kita membangun jalinan cerita, kebahagiaan, dan momen yang tidak tergantikan, hal-hal yang akan tetap ada dalam ingatan dan hati.
bahkan ketika benda-benda material sudah usang dan hilang. Memfokuskan uang pada pengalaman hidup juga menciptakan hubungan yang lebih mendalam dengan orang lain. Ketika kita memilih untuk menghabiskan uang pada pengalaman bersama, kita memperkuat ikatan dan menciptakan momen-momen bermakna yang tidak bisa dinilai dengan uang. Hubungan dengan orang-orang terdekat, waktu yang dihabiskan dalam keintiman, dan momen yang berkesan memiliki kekuatan yang tak terukur dalam membentuk kebahagiaan sejati. Orang yang kaya dalam pengalaman hidup adalah mereka yang tidak hanya hidup dalam kekayaan finansial, tetapi juga dalam kekayaan emosi, makna, dan koneksi. Dalam jangka panjang, orang yang mengutamakan pengalaman hidup dan hubungan lebih mungkin merasa puas dan bahagia dibanding mereka yang hanya mengejar benda material. Mereka memiliki warisan kenangan, kehangatan, dan rasa terhubung yang mendalam dengan kehidupan itu sendiri. Hidup menjadi lebih daripada sekadar akumulasi. Hidup menjadi serangkaian momen yang dirasakan dengan sepenuhnya. Memiliki benda-benda memang bukan hal yang salah, tetapi ketika fokus kita bergeser dari benda ke waktu dan pengalaman, hidup menjadi lebih bermakna. Ketika kita mulai membeli waktu, kita menciptakan ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting dan memungkinkan kita menjalani hidup yang lebih autentik dan memuaskan. Jadi, ketika kita mempertimbangkan bagaimana menggunakan uang kita, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah ini akan menambah makna dalam hidup saya? Apakah ini akan memberi saya lebih banyak waktu atau sekadar benda lain untuk dimiliki? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi kompas yang membimbing kita menuju kehidupan yang lebih kaya dan lebih bermakna. Dalam dunia yang seringkali diukur oleh angka, kekayaan sejati tidak ditemukan dalam tumpukan uang atau properti. Orang yang benar-benar kaya adalah mereka yang telah menemukan nilai dan tujuan dalam hidup mereka. Sebelum mempertimbangkan keuntungan finansial, mereka memulai dari dalam dengan pertanyaan, apa kontribusi saya bagi dunia ini? Bagaimana saya bisa menciptakan dampak yang bermakna? Dengan menemukan tujuan yang lebih tinggi daripada sekadar keuntungan, mereka menciptakan kehidupan yang penuh makna dan kekayaan yang sejati, sebuah kekayaan yang melampaui materi. Ketika kita berfokus pada penciptaan nilai, kita mengarahkan energi kita untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Orang sukses memahami bahwa keberhasilan yang bertahan lama selalu didasarkan pada kontribusi yang nyata dan positif. Alih-alih bertanya, berapa banyak yang bisa saya hasilkan? Mereka bertanya, bagaimana saya bisa memberi dampak positif pada kehidupan orang lain? Pola pikir ini tidak hanya mengubah bagaimana mereka bekerja, tetapi juga bagaimana mereka dihargai oleh orang lain. Penciptaan nilai tidak selalu berarti menemukan sesuatu yang baru. Seringkali, ini adalah tentang memperbaiki, meningkatkan, atau memperluas sesuatu yang sudah ada, membuatnya lebih berguna, lebih terjangkau, atau lebih berdampak. Dengan berfokus pada hal-hal yang menciptakan nilai, kita meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada uang. Sebuah warisan berupa ide, solusi, dan inspirasi yang terus memberikan manfaat jangka panjang bagi orang lain. Orang-orang yang mencari kekayaan melalui penciptaan nilai juga menemukan bahwa mereka merasa lebih puas dengan pekerjaan dan kehidupan mereka. Saat kita merasa berkontribusi dan benar-benar mengubah hidup orang lain, kita memperoleh kebahagiaan dan kepuasan yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan apa yang bisa diberikan oleh uang semata. Nilai sejati datang ketika kita tahu bahwa hidup kita telah memberikan manfaat yang nyata bagi orang lain. Menempatkan monetisasi sebagai langkah kedua adalah tentang kesabaran dan kesadaran bahwa kesuksesan finansial yang bertahan lama hanya datang ketika kita telah menanamkan nilai dalam apa yang kita lakukan. Mereka yang sukses memahami bahwa keuntungan akan datang sebagai efek samping dari dedikasi dan kontribusi yang tulus. Mereka tidak terburu-buru mengejar uang. Sebaliknya, mereka bersedia berinvestasi dalam proses, mengasah keterampilan, dan membangun jaringan untuk memastikan bahwa kontribusi mereka benar-benar bermakna. Monetisasi yang dilakukan setelah kontribusi memiliki keunggulan yang signifikan. Ia memberi ruang bagi integritas. Ketika kita mengutamakan nilai, kita menjaga kualitas dan ketulusan dalam setiap tindakan kita. Orang-orang yang melihat bahwa kita berfokus pada memberikan manfaat
bukan sekadar mengejar keuntungan, akan lebih menghargai dan mendukung kita. Mereka yang memiliki pola pikir ini menyadari bahwa uang, meskipun penting, hanyalah bagian dari hidup yang lebih besar. Mereka memilih untuk menjalani hidup dengan tujuan yang lebih bermakna, karena mereka tahu bahwa dampak yang mereka buat pada akhirnya akan mengalirkan keberkahan finansial dengan sendirinya. Selain itu, monetisasi yang muncul dari penciptaan nilai juga membawa rasa kepuasan yang lebih dalam. Ketika kita melihat bahwa pendapatan kita dihasilkan dari sesuatu yang benar-benar membantu orang lain, kita merasa lebih bangga dan puas. Keberhasilan kita bukan hanya tentang angka di rekening bank, tetapi tentang dampak yang telah kita ciptakan di dunia ini. Dengan menempatkan nilai dan tujuan sebelum uang, kita beralih dari pola pikir yang konsumtif menuju pola pikir yang konstruktif. Hidup bukan lagi tentang mengambil sebanyak mungkin dari dunia, tetapi tentang memberikan yang terbaik dari diri kita. Orang-orang yang menemukan kesuksesan sejati adalah mereka yang telah membuat keputusan untuk hidup dengan cara yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Mereka menemukan bahwa kekayaan sejati tidak terukur dari apa yang mereka miliki, tetapi dari seberapa besar dampak yang mereka berikan. Pada akhirnya, menempatkan tujuan sebelum keuntungan tidak berarti mengabaikan kebutuhan finansial kita, tetapi memprioritaskan kebahagiaan yang lahir dari kontribusi yang berarti. Kita mungkin menghasilkan uang dari apa yang kita lakukan, tetapi nilai dan tujuan yang telah kita tanamkan akan memberi kita sesuatu yang lebih berharga, rasa damai, kebahagiaan, dan warisan yang hidup di luar waktu kita. Ketika kita memahami bahwa kesuksesan sejati datang dari penciptaan nilai, kita menciptakan kehidupan yang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya dalam arti, makna, dan kepuasan sejati. Dalam perjalanan mencapai tujuan besar, kita seringkali terjebak dalam obsesi terhadap hasil akhir, memimpikan saat kesuksesan sudah di tangan, atau ketika semua impian kita telah terwujud. Namun, keindahan sejati dari proses pencapaian hidup tidaklah terletak pada hasil itu sendiri, melainkan pada perjalanan yang membawa kita ke sana. Mereka yang benar-benar sukses tidak hanya fokus pada pencapaian, tetapi juga pada proses pertumbuhan dan pembelajaran yang terjadi di setiap langkah perjalanan. Dengan merangkul proses dan melepaskan ketergantungan pada hasil, kita membuka diri pada kebebasan, kebahagiaan, dan kepuasan yang jauh lebih dalam. RAS, atau Reticular Activating System, adalah bagian dari otak yang mengatur fokus kita. Ia berfungsi sebagai filter yang hanya menunjukkan kepada kita hal-hal yang kita anggap penting. Jika kita hanya berfokus pada hasil akhir, misalnya, jumlah uang tertentu di rekening atau gelar yang ingin kita raih, RAS kita akan mempersempit pandangan kita, dan segala sesuatu yang tidak langsung berkaitan dengan tujuan akhir ini menjadi tidak terlihat. Kita akan terobsesi pada tujuan itu, mungkin sampai kita mengabaikan aspek-aspek berharga lain dalam perjalanan hidup. Namun, ketika kita mengarahkan fokus pada proses, kita mulai melihat peluang, pembelajaran, dan momen-momen kecil yang mungkin akan kita lewatkan jika hanya melihat ke depan. RAS kita mulai bekerja untuk mencari bukti dari kemajuan yang kita buat setiap hari. Ini seperti menyetel pikiran untuk menjadi lebih peka terhadap kemenangan-kemenangan kecil, pencapaian harian, dan momen pertumbuhan diri yang kita raih. Dengan mengarahkan RAS pada proses, kita membuat perjalanan menjadi lebih bermakna dan penuh penghargaan terhadap setiap langkah. Melepaskan obsesi terhadap hasil akhir memungkinkan kita untuk lebih menghargai proses perbaikan diri. Ketika kita mengalihkan perhatian dari jarak yang harus ditempuh menuju tujuan akhir, kita mulai menyadari bahwa setiap langkah kecil adalah pencapaian. Kita menjadi lebih hadir, lebih sadar akan pertumbuhan pribadi yang terjadi di sepanjang jalan, dan lebih menghargai usaha yang kita lakukan setiap hari. Proses perbaikan diri mengajarkan kita untuk menerima kesalahan, kegagalan, dan rintangan sebagai bagian alami dari perjalanan. Ketika kita berfokus pada proses, kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai tanda ketidakmampuan, melainkan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Setiap tantangan menjadi batu loncatan, dan setiap kesulitan menjadi bagian dari cerita kita yang unik. Kita belajar untuk menghargai upaya yang kita lakukan, bukan hanya untuk melihat seberapa cepat kita bisa mencapai tujuan akhir.
Menghargai proses perbaikan diri juga membantu kita menemukan makna yang lebih mendalam dalam kehidupan. Hidup bukan lagi sekadar mengejar pencapaian eksternal, tetapi menjadi sebuah pengalaman penuh yang dipenuhi dengan pembelajaran, pertumbuhan, dan momen kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan hasil akhir. Dengan fokus pada proses, kita menemukan kekuatan yang lebih besar dalam diri, karena kita menyadari bahwa hidup adalah perjalanan yang terus-menerus, bukan garis finish yang harus dicapai. Ketika kita belajar untuk merangkul kekuatan proses, hidup menjadi lebih ringan dan penuh kepuasan. Setiap langkah kecil, setiap pencapaian kecil, setiap kemajuan yang kita buat menjadi bagian dari mosaik besar perjalanan hidup kita. Kita mulai melihat nilai dari setiap momen, dan tidak lagi terjebak dalam ketakutan bahwa kita belum cukup. Kita menyadari bahwa bahkan ketika tujuan akhir masih jauh, kita telah mencapai banyak hal di sepanjang jalan. Dengan merangkul proses, kita juga menciptakan ketahanan dan kekuatan mental yang lebih besar. Kita tahu bahwa kesuksesan yang sejati bukanlah hasil dari lompatan besar, tetapi dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Fokus pada proses membantu kita untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena kita menyadari bahwa setiap langkah adalah bagian dari keseluruhan perjalanan yang indah. Pada akhirnya, mengubah pola pikir untuk memfokuskan pada proses bukanlah tentang mengabaikan tujuan akhir, tetapi tentang menemukan kebebasan dari tekanan yang datang dari obsesi terhadap hasil. Ketika kita berfokus pada proses, kita menemukan diri kita lebih damai, lebih bahagia, dan lebih terhubung dengan apa yang kita lakukan. Setiap langkah yang kita ambil memberi kita kesempatan untuk merasakan kemajuan, untuk merayakan pencapaian kecil, dan untuk menemukan makna dalam hidup kita yang sesungguhnya. Hidup bukanlah tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa banyak yang kita pelajari dan alami di sepanjang perjalanan. Dengan mengubah fokus kita pada proses, kita menjalani hidup dengan rasa syukur, kedamaian, dan kebahagiaan yang lebih mendalam. Sebuah kehidupan yang kaya, bukan hanya dalam pencapaian, tetapi dalam pengalaman yang tak ternilai di setiap langkah perjalanan. Dalam perjalanan menuju tujuan besar, kita sering terjebak dalam the gap, jarak antara posisi kita saat ini dan tujuan akhir yang kita impikan. The gap adalah ruang yang penuh dengan rasa kurang, perasaan belum cukup, dan kebutuhan yang terus-menerus untuk mencapai lebih banyak. Namun, ada cara pandang yang jauh lebih membangun dan memerdekakan, the gain. Alih-alih berfokus pada apa yang masih kurang, kita memilih untuk menghargai setiap langkah yang telah kita ambil, mengakui kemajuan yang telah dicapai, dan merayakan pertumbuhan yang terjadi dalam proses. Dengan mengadopsi pola pikir ini, kita mengalihkan perhatian kita dari kekurangan menuju kekuatan, dari ketidakpuasan menuju rasa syukur. Dalam the gain, fokus kita adalah pada kekuatan yang kita bangun di sepanjang waktu. Setiap pencapaian kecil, setiap kemenangan yang terlihat remeh, adalah bagian dari perjalanan panjang yang kita jalani. Ketika kita berani melihat ke belakang dan mengakui kemajuan yang telah kita buat, kita menyadari bahwa kita bukanlah orang yang sama seperti saat kita memulai. Kemajuan ini mungkin tidak selalu besar dan dramatis, tetapi keajaibannya terletak dalam akumulasi kekuatan, ketekunan, dan pembelajaran yang terjadi di sepanjang jalan. Mengingat pencapaian di masa lalu membantu kita memahami betapa berharganya setiap langkah yang telah kita tempuh. Dengan melihat bagaimana kita telah tumbuh dan berkembang, kita memperkuat rasa percaya diri, rasa syukur, dan ketenangan yang datang dari menyadari bahwa semua usaha kita tidak sia-sia. Kemajuan kita tidak perlu selalu dibandingkan dengan tujuan akhir. Kemajuan adalah sesuatu yang bisa kita rasakan dan nikmati di sini dan sekarang, sebagai bukti bahwa kita selalu bergerak maju. Dalam The Gain, kita belajar untuk mengakui bahwa pertumbuhan bukanlah tentang kecepatan atau lompatan besar, tetapi tentang konsistensi dan kemauan untuk terus maju. Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah sebuah kemenangan, dan dengan menghargainya, kita menemukan kekuatan yang lebih besar untuk melanjutkan perjalanan. Mengonfirmasi keberhasilan berarti mengakui bahwa langkah-langkah kecil kita menuju tujuan adalah tanda-tanda bahwa kita berada di jalur yang benar. Seringkali, kita terlalu fokus pada hasil besar
dan melupakan bahwa setiap keberhasilan, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kita mampu mencapai hal-hal yang kita impikan. Mengapresiasi langkah-langkah keberhasilan ini menciptakan momentum dan rasa percaya diri yang sangat berharga. Setiap pencapaian kecil menjadi bahan bakar untuk mencapai yang lebih besar, dan kita tidak lagi merasa terjebak dalam jarak yang jauh antara diri kita saat ini dan tujuan yang kita kejar. Mengapresiasi langkah keberhasilan adalah cara untuk menghormati diri kita sendiri dan usaha yang telah kita lakukan. Setiap upaya, meski tampak sederhana, adalah kontribusi nyata bagi pertumbuhan kita. Ketika kita mengonfirmasi langkah-langkah keberhasilan, kita memberikan diri kita hadiah berupa penghargaan yang layak atas upaya yang telah kita lakukan. Kita juga memperkuat keyakinan bahwa perjalanan ini adalah tentang usaha dan ketekunan, bukan tentang hasil semata. Dengan kata lain, kita menciptakan kebahagiaan dalam setiap langkah, bukan hanya pada garis akhir. Dengan fokus pada the gain, kita menemukan kebebasan dari tekanan dan ketidakpuasan yang datang dari mengejar tujuan besar. Alih-alih merasa terbebani oleh jarak yang masih harus ditempuh, kita merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam setiap langkah. The Gain memberikan kita perspektif baru, bahwa hidup ini bukanlah tentang mengejar garis akhir, tetapi tentang mengalami dan merayakan perjalanan yang membawa kita menuju pencapaian. Ketika kita hidup dalam The Gain, kita menemukan bahwa kehidupan menjadi lebih penuh dengan apresiasi dan penghargaan. Kita merasa lebih puas, lebih bahagia, dan lebih tenang. Rasa cukup dan syukur ini memberi kita kebebasan dari keharusan yang terus-menerus untuk menjadi lebih, untuk memiliki lebih, atau untuk mencapai lebih. Sebaliknya, kita menemukan kedamaian dalam kesadaran bahwa apa yang kita miliki saat ini sudah cukup untuk membuat kita bahagia dan untuk melanjutkan perjalanan dengan semangat. Pada akhirnya, hidup dengan fokus pada the gain bukan berarti mengabaikan impian atau ambisi. Ini adalah tentang menjalani hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap langkah adalah hadiah dan setiap pencapaian adalah bukti dari upaya yang telah kita lakukan. Ketika kita memilih untuk mengapresiasi the gain, kita menciptakan masa depan yang penuh dengan rasa syukur, kepuasan, dan ketenangan. Kita tidak lagi merasa dikejar oleh tujuan besar, tetapi kita menikmati setiap langkah menuju tujuan itu. Dalam The Gain, kita membangun kehidupan yang kaya, bukan hanya dalam pencapaian, tetapi dalam pengalaman dan rasa syukur yang menyertai setiap pencapaian. Kita menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada garis akhir, tetapi pada setiap langkah yang kita ambil menuju masa depan yang kita impikan. Dengan pola pikir ini, kita mengubah perjalanan hidup kita menjadi sesuatu yang penuh makna, kepuasan, dan kebahagiaan yang abadi. Dalam perjalanan menuju kemerdekaan finansial, tidak cukup hanya menguasai teknik atau strategi keuangan. Esensinya terletak pada transformasi mendalam dari identitas diri, yang menuntut seseorang untuk benar-benar memahami dan menginternalisasi apa artinya menjadi pribadi yang merdeka secara finansial. Ini berarti lebih dari sekadar mencetak keuntungan. Ini soal menciptakan pola pikir yang mendorong seseorang untuk terus tumbuh, belajar, dan beradaptasi dalam berbagai kondisi hidup. Orang yang benar-benar sukses dalam finansial tidak sekadar mengumpulkan kekayaan. Mereka menghidupi dan mewujudkan nilai-nilai yang membuat mereka bisa menjaga serta mengelola kekayaan itu dengan bijaksana. Hal ini mencakup pola pikir tentang investasi, pengelolaan risiko, hingga kemampuan untuk tetap rendah hati dan sadar bahwa uang adalah alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Mengembangkan identitas sebagai individu kaya dan mandiri berarti memahami bahwa kekayaan bukan hanya tentang berapa banyak yang Anda miliki, tetapi juga tentang bagaimana Anda mengelolanya untuk dampak yang positif bagi kehidupan Anda dan orang lain. Banyak orang bergantung pada afirmasi, visualisasi, atau teknik lainnya untuk menciptakan kesan kekayaan sementara. Namun, perubahan yang sejati memerlukan lebih dari sekadar teknik sementara. Dalam hidup yang benar-benar kaya dan berkelimpahan, perubahan identitas yang mendasar harus terjadi. Identitas yang baru ini tidak lagi sekadar menginginkan atau bermimpi tentang kekayaan. Sebaliknya, ia menghidupi pola pikir kaya setiap hari, menginternalisasi prinsip-prinsip kekayaan,
dan menjalankan hidup dengan pola pikir itu, tanpa merasa perlu membuktikan apapun pada orang lain. Salah satu pilar dari transformasi identitas adalah refleksi mendalam atas pilihan hidup. Untuk mengarahkan diri menuju keputusan yang lebih bermakna, penting untuk bertanya, apa yang akan saya sesali paling sedikit di akhir hidup saya? Pertanyaan ini menyentuh inti dari keberanian dalam mengambil keputusan besar yang terkadang menakutkan. Dengan bertanya demikian, kita mengarahkan diri pada langkah yang selaras dengan nilai-nilai terdalam dan mempersempit jarak antara keinginan jangka panjang dan tindakan saat ini. Keputusan menjadi lebih fokus pada dampak dan makna, bukan sekadar pencapaian materi. Kebebasan finansial, dalam arti sejatinya, bukan hanya soal memiliki aset yang cukup untuk berhenti bekerja kapanpun, melainkan soal menciptakan kehidupan yang sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai pribadi, terlepas dari ekspektasi masyarakat tentang apa yang ideal. Ini adalah tentang menata hidup yang memungkinkan Anda memilih cara menghabiskan waktu, menumbuhkan kualitas hubungan yang mendalam, serta memberi dampak pada dunia di sekitar. Kebebasan finansial menjadi sarana untuk hidup dengan autentisitas dan integritas yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, shifting identity adalah proses transformatif yang menggugah setiap individu untuk mengubah pandangan hidupnya. Ini bukan hanya tentang angka dalam rekening bank, melainkan tentang bagaimana kita mendefinisikan diri kita sendiri dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas, penuh makna, dan seimbang. Perjalanan menuju kemerdekaan finansial menjadi ajakan untuk terus memperbaiki diri, menemukan makna, dan menghidupi nilai-nilai yang membuat hidup menjadi sesuatu yang benar-benar layak dijalani. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.